Joshua Kartodesaing. Saat ini saya akan mempresentasikan makalah dalam rangka tugas dari Magister Hukum Universitas Internasional Batam dengan topik etika profesi kedokteran. Etika profesi. Abstrak, wabah penyakit menular adalah masalah bagi semua manusia, di mana virus corona merupakan epidemi yang merebak luas di Wuhan, Cina, daratan semenjak Desember 2019 hingga saat ini. Dan jumlah kasus terus-menerus bertambah sehingga WHO secara resmi menyatakan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi, yang merupakan sebutan penyakit menular yang menyebar di wilayah yang lebih luas, bahkan hampir di seluruh dunia. Permenkes nomor 36 tahun 2012 diatur tentang rahasia kedokteran yang prinsipnya dalam hal tertentu rahasia dapat dibuka tetapi terbatas sesuai kebutuhan. Hal ini dirumuskan pada pasal 5 dan pasal 6 yang menyebutkan bahwa pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan kesehatan pasien dilakukan dengan persetujuan baik secara tertulis maupun sistem informasi elektronik. Rekam medis berdasarkan Permenkes nomor 269 tahun 2008 adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, di mana rekam medis masuk dalam rahasia kedokteran seperti dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Rahasia kedokteran mencakup data tentang identitas pasien, data kesehatan pasien meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan, dan tindakan kedokteran. Begitu juga pada pasal 48 yang menyebutkan bahwa setiap dokter atau dokter gigi wajib menyimpan rahasia kedokteran, sehingga rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi pemerintahan aparatur penegak hukum dan atas permintaan pasien sendiri. Latar belakangnya adalah bahwa coronavirus 19 atau COVID-19 yang melanda saat ini merupakan wabah yang sangat luas dan merupakan pandemi. Hampir seluruh negara yang terkena memiliki dampak yang serius dan berat oleh karena wabah COVID-19. Segala upaya dilakukan dalam penanggulangannya oleh setiap negara. Tidak hanya berdampak dari banyaknya korban jiwa akibat wabah ini, namun cepat atau lambat akan berpengaruh luas terhadap perekonomian, hukum maupun seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara itu sendiri. Terutama di lini kesehatan menjadi dampak utama dan pertama yang terkena, sehingga pelayanan kesehatan yang terutama akan menghadapi perubahan-perubahan. Belum lagi karena penyakit ini masih baru dan prosedur penanganan yang berubah dan masih belum jelas, tentu banyak ditemukan kendala dalam penata laksananya, sehingga tidak jarang adanya berita-berita yang beredar kurang tepat mengenai COVID-19 yang akan berpengaruh terhadap pemahaman maupun penerimaan masyarakat dalam menghadapinya. Dimulai dari dampak terhadap kesehatan yang berkelanjutan, memberikan efek atau akibat yang terjadi berikutnya tentu akan mempengaruhi aktivitas manusia secara luas. Dari segi sosialisasi terhadap sesama dan lingkungan yang tentunya akan berkelanjutan terus seperti efek domino terhadap perekonomian dari suatu negara khususnya di Indonesia. Dalam era keterbukaan informasi publik, semua informasi menjadi hak bagi publik untuk mengetahuinya. Salah satunya adalah informasi kesehatan. Melalui sistem informasi kesehatan tersebut, pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap pelayanan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan. Hak atas informasi kesehatan merupakan hak dasar sosial, yakni right to health care, yang bersumber dari hak asasi manusia. Keterbukaan informasi menjadi kebutuhan bagi setiap anggota masyarakat yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi seperti media massa dan sarana perangkat komunikasi lainnya mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global dan dapat digambarkan bahwa hubungan menjadi tanpa batas. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa dalam pasal 28F Undang-Undang 45 menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundangan. Hak ini menjadi sangat penting dan makin terbuka untuk diawasi publik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik serta partisipasi yang dilakukan masyarakat. Tentunya keberadaan undang-undang terhadap
keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang memperoleh informasi. Kedua, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan cara sederhana. 3. Pengecualian bersifat ketat dan terbatas. 4. Kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana pasal 2 menyatakan kekarantinaan kesehatan diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, manfaat perlindungan, keadilan, dan non-diskriminatif. Pada pasal 3, penyelenggaraan kekarantinaan bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, begitupun mengenai hak dan kewajiban mendapat perlakuan yang sama dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 3 memberi perlindungan terhadap keselamatan pasien dan kepastian hukum. Serta di pasal 32 hak pasien untuk mendapat privasi dan kerahasiaan yang diderita, termasuk data-data medisnya. Sehingga begitu juga pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang menyatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Pasal 48 yang mengandung isi yang sama, wajib menyimpan rahasia kedokteran hanya dapat dibuka berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kepentingan hukum maupun pasien sendiri. Dasar hukum pengaturan tentang rahasia medis diantaranya diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada ketentuan pasal 48 Undang-Undang, di mana praktik kedokteran disebutkan bahwa setiap dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Kedua, rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, aparatur penegakan hukum, ataupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan lainnya. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dalam Peraturan Menteri pada ketentuan pasal 51 huruf C Undang-Undang Praktik Kedokteran bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Adapun pada pasal 52 huruf E disebutkan bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak mendapatkan isi rekam medis. Sementara pada ketentuan pasal 57 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa 1. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Kedua, disebutkan bahwa sifat kerahasiaan ini tidak berlaku dalam hal perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, atau kepentingan orang tersebut. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pun Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 17 Ayat 2 I dan Ayat 3 menyatakan hak pasien untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf I, mendapatkan akses terhadap isi rekam medis juga jelas diatur dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Di mana rahasia kedokteran dalam rekam medis juga diatur di dalam Permenkes nomor 269 tahun 2008 bahwa berkas ini berisikan catatan dan dokumen tentang pasien selama perawatan, dan juga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mencakup identitas data kesehatan pasien termasuk di dalam rekam medis dan tercatat di dalam rekam medis. Pembukaan rahasia kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin serta kepentingan umum. Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan atas permintaan tertulis dari Majelis Kehormatan Etik Profesi atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Hak atas informasi kesehatan dalam konsep the right to access healthcare dalam konsep hukum nasional. Informasi kesehatan merupakan salah satu jenis informasi publik yang dirumuskan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Salah satunya dirumuskan dalam Undang-Undang KIP sebagaimana telah diuraikan di atas. Sementara itu pada pasal 168 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dirumuskan sebagai berikut. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien,
diperlukan informasi kesehatan. Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektoral. Pada slide berikut ini, hak dibahas mengenai hak atas rahasia kedokteran. Jadi pembahasan tentang rahasia kedokteran atau medical secrecy tidak mungkin dapat dilepaskan dari pembahasan tentang informed consent dan medical record. Dalam pelayanan kesehatan, hal ini dikenal dengan konsep trilogi rahasia kedokteran. Pengertian trilogi rahasia kedokteran ini muncul mengingat bahwa dalam setiap upaya pelayanan kesehatan terdapat 3 hal penting yang merupakan satu rangkaian yang saling terkait antara tindakan yang satu dengan tindakan yang lain. Informed consent merupakan hak pasien untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis terhadap dirinya adalah hak yang bersumber dari hak asasi manusia, yakni the right of self-determination. Informed consent dilakukan setelah pasien menerima informasi yang cukup tentang kondisi kesehatannya, tindakan medis yang dilakukan, bahkan biaya yang akan ditanggung. Dalam Permenkes nomor 290 tahun 2008, pelaksanaannya bahwa prosedur informed consent tersebut harus diberikan secara etikat baik, jujur, dan tidak menakut-nakuti. Informasi kepada pasien merupakan hak pasien, jadi harus diberikan baik diminta maupun tidak diminta. Informasi yang diberikan tersebut harus lengkap-lengkapnya mencakup keuntungan kerugian dari tindakan kedokteran yang dilakukan, diagnostik, terapeutik, dan sebaiknya informasi atau penjelasan sesuai dengan pendapatan Linden, yaitu minimal mencakup informasi atau penjelasan tentang diagnosis, terapi, dan kemungkinan alternatif terapi, tentang cara kerja, risiko yang terjadi tidak dilakukan tindakan, kemungkinan perasaan sakit atau perasaan keuntungan terapi, serta prognosa dari suatu penyakit. Kesimpulan bahwa informasi tentang kasus wabah penyakit menular, dalam hal ini pemerintah menyampaikan informasi mengenai kasus COVID-19 adalah informasi publik yang wajib disampaikan kepada masyarakat serta secara serta-merta karena berkaitan dengan kepentingan umum. Namun, informasi rekam medis yaitu identitas, penyakit, riwayat penyakit, pemeriksaan, pengobatan adalah bersifat rahasia. Untuk pembukaan data rekam medis, kepentingan pemberian kesehatan, pengobatan, penyembuhan, perawatan, dan keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan harus melalui persetujuan pasien. Pembukaan data rahasia kedokteran atau rekam medis dalam rangka kepentingan umum, diantaranya ancaman kejadian luar biasa, wabah penyakit menular, dilakukan tanpa melalui persetujuan pasien, dan informasi terbatas sesuai dengan kebutuhan. Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum sebagaimana dilakukan dengan tanpa membuka identitas pasien. Identitas pasien dapat dibuka terbatas kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut penanggulangan penyakit menular. Maka yang dilakukan pemerintah dengan menyamarkan data identitas pasien sudah benar sesuai dengan perundang-undangan. Demikianlah saya sampaikan presentasi saya. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi kita.